Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @wahyuaryantn. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mereka yang Tidak Terlihat di Rumah Sakit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini adalah sebuah rentetan. Rentetan panjang itu berawal dari sini. Pukul 07.50 waktu Indonesia Barat, Rani baru saja membuka matanya yang masih berat itu. Kemudian duduk di pinggir kasur sambil merentangkan kaki dan tangannya. Badannya terasa lemas, pikirannya pun demikian. Setelah semalaman galau memikirkan hubungannya dengan Satria yang baru saja kandas. Ternyata patah hati menguras banyak energinya. Sekarang bangun tidur dan memulai hari adalah hal yang berat bagi Rani. Putus cinta memang benar-benar membuat separuh semangatnya hilang, entah kemana. Hubungannya yang sudah 4 tahun, pupus hanya karena wanita yang baru dikenal Satria belum lama. Parahnya, wanita tersebut adalah adik tingkat Rani di kampus. Pelakor, begitu orang-orang sekarang menyebutnya. Udah pagi lagi. Gerutu Rani sambil melihat notifikasi HP-nya yang hanya ada pesan dari grup kuliahnya saja. Padahal biasanya pagi-pagi begini selalu ada notifikasi pesan dari Satria yang akan menjemputnya berangkat kuliah. Satria, aku kurangnya apa sih? Rani terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa Satrialah yang salah karena sudah menduakannya. Masih pagi, pikirannya sudah kalut dirundung kenangan yang silih berganti menghantui. Luka fisik memerlukan waktu untuk kembali membaik. Luka hati pun demikian, perlu waktu agar kembali pulih. Rani melirik jam dinding kamar, jarum pendeknya sedikit lagi menyentuh angka 8. Rani terkejut, ternyata dia bangun kesiangan dan sudah mepet dengan jadwal kuliahnya di hari itu. Padahal sebelum matanya lelap sehabis subuh tadi, ia sudah mengatur alarm pukul 07.15 pada HP miliknya. Tapi nyatanya tidurnya sudah seperti seekor kerbau yang sulit bangun walau ada suara berisik di dekatnya. Tanpa lama Rani bergerak cepat. Matanya yang semula berat tiba-tiba ringan seketika. Badannya yang semula tidak semangat pun seketika dipaksa bergerak cepat mengejar waktu. Gak usah mandi lah, gerutu Rani. Ia marah dengan dirinya sendiri karena tidak bisa diajak kerjasama. Rani hanya membasahi mukanya lalu melapisinya dengan bedak yang membuat wajah kusutnya tertutup oleh bedak-bedaknya itu. Bu, Rani berangkat kuliah dulu, ucap Rani pamitan pada ibunya di rumah. Kuliah? Gak sarapan dulu? Nanti aja di kantin bu, Rani kesiangan, udah telat. Kamu itu perempuan, udah gede, masih saja gak bisa ngatur waktumu sendiri, ucap ibunya. Rani mulai memacu kendaraannya dengan kencang. Bak seorang pembalap yang sudah hafal medannya, jalanan yang ramai dengan kendaraan pun dengan cepat ia libas. Saat sampai di parkiran kampus, ia melirik jam di tangannya. Sudah jam 08.45. Artinya, kelas sudah dimulai. Saat sampai di depan kelas, Rani berdiri tepat di depan pintu sambil menimbang sebaiknya ia masuk kelas apa tidak. Kalau masuk kelas, mentalnya tidak cukup tangguh menghadapi Bu Retno yang dikenal sebagai dosen killer di jurusannya. Jika tidak masuk, pertemuan hari ini penting sekali baginya. Karena hari ini adalah pembagian rumah sakit untuknya dan seluruh teman-teman sekelasnya untuk melaksanakan praktek. Rumah sakit? Ya, Rani adalah mahasiswa yang baru saja memulai pendidikannya di program nurse. Rani, panggil seseorang tiba-tiba. Rani pun menoleh ke sumber suara itu. Ternyata itu Siska, salah satu teman kelasnya yang terlambat juga. Kamu telat juga? Masuk gak nih? Tanya Rani. Hal serupa juga dirasakan Siska. Ia pun takut jika harus masuk kelas karena yang sedang menjelaskan di dalam adalah Bu Retno.
Gimana nih? Kalau kelamaan mikir, kita telatnya semakin lama. Tanpa aba-aba dan tanpa menghiraukan rasa takut yang sempat ada, Siska seketika membuka pintu. Ceklek. Suara daun pintu manakala Siska membukanya. Rani kaget melihatnya. Kamu ngapain? Tapi Siska tidak menghiraukannya. Setelah membuka pintu, Siska langsung nyelondong masuk begitu saja. Ikuti saja. Jika diizinkan masuk syukur, jika diusir, aku ada temannya, pikir Rani dalam hati. Bu Retno, saya izin masuk kelas. Apa diizinkan? Maaf saya terlambat, ucap Siska dengan wajah gugup dan takutnya yang sangat kentara. Bu Retno diam sepersekian detik memperhatikan Siska dan Rani yang baru saja datang. Bu Retno mengamati mereka dari ujung kaki hingga kepala. Rani dan Siska hanya tersenyum kecil melihat Bu Retno. Maaf Bu, kami terlambat. Ucap Bu Retno sambil menghembuskan nafas kencangnya. Saya izinkan untuk sekarang ya, mengingat pertemuan ini membahas pembagian rumah sakit dan persiapan praktek di kelasmu. Rani dan Siska hanya mengangguk mendengar perkataan Bu Retno. Terima kasih Bu Retno, ucap Siska dan Rani karena sudah dibolehkan masuk ke kelasnya. Mereka berdua lalu memantau sisa kursi yang tersisa. Sialnya yang tersisa adalah 4 kursi yang ada di barisan paling depan. Kenapa harus di depan sih? Gerutu Siska kepada Rani. Rani pun kesal jika harus duduk di depan saat jam Bu Retno. Rumah Sakit Umum Delima. Rani menemukan namanya di deretan yang tertulis nama rumah sakit itu. Loh Sis, kenapa ada namamu? Tanya Rani heran karena nama Siska juga berada di kolom yang sama dengannya. Apa karena kita terlambat, lalu dijadikan satu tempat? Tanya Siska. Sepertinya gak mungkin deh. Entah sebuah kebetulan atau tidak, mereka berdua bersama melakukan praktek pertamanya di Rumah Sakit Umum Delima. Selain mereka, tertulis juga nama Ahmad, Gofur, dan Lestari. Silakan, persiapkan semua administrasinya sesuai dengan apa yang saya arahkan, ucap Bu Retno di pengunjung perkuliahan. Selesai itu Rani serta mahasiswa sejurusan angkatannya saling berkumpul dengan rekan satu timnya mempersiapkan segala keperluannya. Minggu pertama shift malam. Letak rumah Rani yang jauh dari hingar-bingar kota membuatnya harus berangkat lebih awal untuk menuju ke Rumah Sakit Umum Delima yang letaknya di tengah kota. Selepas makan malam dan ibadah Isya, Rani pamit dengan bapak ibunya lalu memacu kendaraan roda 2-nya berangkat shift malam di RSUD Delima. Jaketmu dibawa, biar gak kena angin malam, suruh Ibu Rani. Rani pun menurut. Ia pun kembali ke kamar mencari jaket yang biasa dia pakai. Sialnya, jaket-jaket yang biasa ia pakai baru tadi pagi ia cuci. Dan hanya tersisa satu jaket warna merah marun, pemberian Satria. Ya Allah, kenapa sih? Keluh Rani karena melihat hanya ada jaket itu yang tersisa di lemari pakaiannya. Dengan berat hati dan daripada kena omel ibunya, Rani mengambil jaket itu. Bau-bau kenangan ini lagi, keluh Rani. Tidak lama dari situ Rani berangkat. Setelah 45 menit perjalanan, Rani sampai di RSUD Delima. Kemudian langsung mencari bangsal tempat di mana ia praktek malam ini. Bangsal Anggrek. Letaknya berada di deretan belakang RSUD Delima. Berjalan ke sana harus melewati beberapa jalan, lorong rumah sakit yang sangat panjang. Hampir semua rumah sakit memiliki jalanan lorong seperti ini. Walau Rani sudah sering melintasi lorong panjang begini, tapi berjalan sendirian di lorong seperti ini saat malam hari mampu membuat bulu kuduk Rani berdiri seketika. Mendapati jalanan yang lengang, Rani mempercepat langkahnya agar lekas tiba di Bangsal Anggrek. Meskipun ia sudah biasa keluar masuk rumah sakit, tapi tidak membuat ketakutannya hilang. Saat sampai di Bangsal Anggrek, Rani masih harus naik ke lantai 3 karena tugasnya di lantai 3 Bangsal Anggrek. Perasaannya lega saat pintu lift terbuka dan ruang perawat sudah terlihat dari matanya. Sesampainya, Rani lalu masuk ke ruang perawat yang letaknya berdekatan dengan meja pelayanan perawat atau nurse station. Ia meletakkan tasnya dan mengeluarkan beberapa catatan dan lembar kertas. Saat pergantian shift, sebelum perawat sebelumnya pulang dan perawat yang baru datang mulai bekerja, biasanya mereka melakukan briefing terlebih dulu di ruang perawat. Perawat yang akan pulang memberikan catatan mengenai laporan pasien-pasien agar perawat-perawat selanjutnya mengetahui kondisi pasien di bangsalnya. Setelah seluruh laporan kondisi pasien sudah tersampaikan, barulah
perawat sip sebelumnya bisa pulang. "Mbak, kalau ada kesulitan bilang saja ya, tidak perlu sungkan," ucap perawat perempuan yang satu sip dengan Rani. Dibandingkan yang lain, dia adalah perawat paling senior di Bangsal Anggrek. Namanya Bu Atia. Usianya sudah hampir 50 tahun serta masa pengabdiannya sudah lebih dari 20 tahun. Hal itu membuat Bu Atia hafal dengan setiap sudut rumah sakit. "Iya Bu, makasih banyak ya," jawab Rani sambil senyum kecil kepadanya. Selain Bu Atia, ada 3 perawat yang lainnya lagi. Pak Agus, Bu Fatma, serta satu lagi perawat laki-laki paling muda di antara perawat yang lain. Rani memanggilnya Mas Randy. Malam itu, Rani sedang jaga sendirian. Teman-teman satu kelompoknya yang lain dapat jatah shift pagi dan siang. Dibandingkan dengan shift lainnya, shift malam memang sering begitu, lebih sering diisi oleh satu orang. Padahal jika dilihat durasi kerjanya, shift malam adalah yang terlama karena mulai jam 9 malam hingga jam 7 pagi. Sementara shift pagi dan siang hanya 7 jam kerja. "Mbak, ikut saya yuk ngasih obat sama ganti infus pasien," ajak Bu Fatma kepada Rani. Mendengar itu Rani menyambutnya dengan senang. "Oh iya Bu. Pasien yang ini kasihan Mbak, namanya Lisa. Dia perempuan muda dan sebatang kara, gak punya keluarga. Baru saja dia kecelakaan. Luka-lukanya banyak sekali," terang Bu Fatma. "Sama sekali gak ada keluarga jauhnya atau temannya yang jenguk?" tanya Rani. "Katanya sih belum, kemarin malam juga belum." "Lalu siapa yang urus biayanya Bu?" "Untungnya yang nabrak tanggung jawab, gak kabur." Tibalah mereka di depan ruang 36. Tempat perempuan itu dirawat. Dari kaca kecil pintu di dalam terlihat gelap. Di dalam dibagi lagi menjadi 4 kamar inap. Namun malam itu hanya terisi 1 kamar yang diisi oleh Lisa. Dan dia mengisi di kamar inap yang tepat di sebelah pintu. "Kok gelap Bu?" tanya Rani saat mengintip ruangan dari kaca kecil pintu ruang 36. Bu Fatma masih celingukan dari balik kaca. "Ya juga ya," jawab Bu Fatma. Mendapati hal itu, Bu Fatma kemudian membuka pintu. "Permisi," ucap Bu Fatma. Bu Fatma lalu masuk dan berjalan ke kamar inap Lisa sambil memanggil mengucapkan namanya. "Lisa," panggilnya. Namun saat Bu Fatma sampai, Lisa tidak berada di atas ranjangnya. "Lisa, Lisa," panggil Bu Fatma. Rani pun ikut mencari. Rani mencari ketiga kamar inap yang lain. Barangkali dia di situ, pikir Rani. Kamar pertama, Rani tidak mendapati di sana. Kamar kedua pun demikian. Bahkan hingga kamar inap ketiga di ruang 3.6 pun Rani masih belum menemukannya. "Bu, ini pasiennya kemana?" tanya Rani. "Saya juga nggak tahu Mbak. Kamar inapnya ya di sini ini. Ini makanan sisanya saja masih di sini," ucap Bu Fatma sambil memperhatikan beberapa tumpuk buah yang masih cukup segar di atas meja. Namun suara teriakan disertai tangis tiba-tiba muncul di telinga mereka. Rani dan Bu Fatma lalu menghampiri sumber suara itu. "Lisa, kamu ngapain di sini?" tanya Bu Fatma saat ia menemukan Lisa sedang duduk bersila di antara kasur pasien dan tabung oksigen di kamar inap paling pojok. "Loh, tadi saya sudah cari ke sini tidak ada Bu," ujar Rani. Lisa mengerang, menangis sambil kedua tangannya memegang kepala. Mendengar tangisannya saja Rani sudah bisa merasakan betapa sakit fisik dan mentalnya sekarang. "Panggilkan Randy Mbak," suruh Bu Fatma. Mendengar itu Rani lalu keluar dengan langkahnya yang cepat dan sedikit berlari. Karena berlari di antara lorong bangsal anggrek yang hening dan sepi, membuat hentak kaki Rani terdengar jelas dari meja pelayanan. "Ada apa Mbak Rani?" tanya Bu Atia yang sedang berjaga di sana. "Mas Randy-nya mana Bu? Saya dan Bu Fatma perlu bantuannya." "Emang ada apa Mbak?" "Mau ngangkat pasien yang di ruang 3.6 Bu. Kami berdua gak kuat." Bu Atia lantas memanggil Randy. Rani beruntung karena Randy tidak sedang melakukan pekerjaan apa-apa. Di antara perjalanan mereka ke ruang 3.6, Randy bertanya, "Ada apa Mbak?" "Ada pasien yang nangis Mas. Saya dan Bu Fatma gak kuat kalau ngangkat berdua keranjangnya." "Pasien di ruang mana?" "Itu yang di 3.6 Mas. Yang perempuan sendirian itu." Saat langkah mereka berdua sampai di depan pintu, suara tangis Lisa terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Bu Fatma, ini Mas Randy," ucap Rani. "Randy, bantu saya. Dari tadi nangis dan gak mau gerak."
Randy menggeser ranjang pasien yang menghalangi. Setelahnya ia jongkok lalu perlahan mengangkat tubuh Lisa yang lemas. Bu Fatma dan Rani ikut membantunya. Dipegangnya kaki Lisa oleh Rani, sementara Bu Fatma membereskan ranjang milik Lisa yang berantakan. Perlahan Randy dan Rani berhasil memindahkan Lisa. Lisa masih menangis dengan rambut panjangnya yang acak-acakan. "Yang tenang ya nak, jangan nangis lagi," ucap Bu Fatma sambil membelai rambut Lisa agar kembali rapi lagi. "Minum obat dulu ya, biar kamu cepat sehat. Badanmu masih sakit kan?" Lisa mengangguk pelan. Dengan cekatan Bu Fatma meminumkan beberapa obat kepada Lisa. "Sus, saya pengen pulang, gak mau di sini." "Tunggu luka-lukamu kering dulu ya Lisa. Lisa sekarang istirahat dulu yang cukup, makan yang banyak, berdoa dan jangan banyak bergerak ya. Lisa harus tenang, biar cepat pulang," jawab Bu Fatma sambil tersenyum. "Tapi saya pulang kemana, Sus? Siapa yang jemput saya? Kan saya tidak punya siapa-siapa." Walau kedengaran aneh, Bu Fatma dapat mengerti dengan pertanyaannya. Itu karena dia terbiasa hidup sendiri selama ini. Dengan tetap tersenyum, Bu Fatma menjawabnya. "Ke rumah dong, pasti nanti ada yang jemput Lisa." "Sudah, Lisa sekarang istirahat ya," tambah Bu Fatma. Bu Fatma lalu menyibakkan selimut, perlahan dan mengatur posisi tidur Lisa agar lebih nyaman. "Lisa istirahat ya, nanti suster kesini lagi." Rani terkesan dengan perlakuan Bu Fatma yang penuh kehati-hatian, namun tetap dengan senyum perhatiannya. Setelah semuanya beres, Rani dan Bu Fatma kembali ke meja pelayanan perawat. Di saat Rani kembali mengatakan hal yang sama, "Bu Fatma, waktu pasien Lisa nggak ada di tempatnya. Saya sudah mencari di kamar rawat yang tadi, tapi tidak ada. Tapi kok tadi jadi ada ya?" ucap Rani. "Mungkin matamu kurang memperhatikan, Mbak," jawab Bu Fatma. "Kurang memperhatikan? Apa iya? Kayaknya aku udah cari ke bawah ranjang tapi nggak ada deh," gerutu Rani dalam hati. Malam itu Rani mendapati keganjilan pertamanya pada shift malam di bangsal anggrek RSUD Delima. Saat shift malam, agar tetap bisa istirahat, biasanya para perawat saling gantian berjaganya. Malam itu masih di malam yang sama, Rani mendapat giliran jaga pertama dengan perawat perempuan yang lain, yaitu Bu Fatma dan Bu Atia. Sementara Pak Agus dan Randy dapat giliran tidur terlebih dulu. Saat itu giliran pertama mulai tidur jam setengah 12 malam selama 3 jam. Artinya Rani akan dapat giliran tidur di jam setengah 3 dini hari. Rani, Bu Atia dan Bu Fatma berjaga di meja pelayanan perawat. Untuk menahan kantuk yang sudah menyerang, yang biasa mereka lakukan adalah saling bercengkrama mengenai apa saja. Pasien, urusan rumah, bahkan yang mengarah ke urusan pribadi mereka masing-masing. "Rani, kamu sudah ada calon belum?" tanya Bu Atia. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba wajah Rani berubah sedikit layu. "Loh, ada apa Rani? Pertanyaan Bu Atia salah ya?" Enggak Bu, cuman saya baru saja putus sama pacar saya." "Loh, putus kenapa Rani? Cewek cantik, muda begini kok diputusin?" sahut Bu Fatma. Bu Atia dan Bu Fatma memang sudah mendalami perannya sebagai ibu-ibu komplek yang gemar gosip dan tidak pernah ketinggalan update info terkini. "Wis," celetuk Bu Atia. "Gak apa-apa Bu," jawab Rani sambil tertawa agar sedikit menutup kesedihannya. "Dia ada yang baru Bu," ucap Rani. "Ah, maksudnya kamu diselingkuhin?" tanya Bu Fatma. Rani mengangguk. "Bocah edan." Air mata Rani seketika menerobos keluar dari kelopak matanya. Bu Atia dan Bu Fatma pun refleks menenangkannya. Mereka merasa bersalah karena telah menanyakan soal laki-laki kepada Rani. "Rani, maafkan Bu Atia," ucap Bu Atia meminta maaf. "Gak apa-apa Bu," ucap Rani sambil menyeka air matanya. Di antara kesedihan Rani yang belum sepenuhnya reda, pintu lift yang sedari tadi tertutup perlahan terbuka. Seorang wanita misterius dengan pakaiannya yang abu-abu tiba-tiba keluar dari sana, lalu langsung saja berjalan ke lorong arah kamar Lisa. Rani yang duduknya mengarah ke lift pun sontak tersita perhatiannya. Dengan matanya yang masih basah dengan air mata, ia berusaha memperhatikan wanita misterius itu. "Rani, kamu lihat apa?" tanya Bu Fatma. "Itu ada wanita kok nyermin gitu keluar dari lift." "Mana?" "Itu Bu, tadi ke sana."
Mana ada orang malam-malam kesini, ini kan bukan jam besuk, ucap Bu Atia. Bu Fatma yang masih penasaran pun mengejar ke arah yang dijelaskan Rani. Dalam sekejap, Bu Fatma kembali ke meja pelayanan laki. Mana Rani? Gak ada siapa-siapa. Tadi saya lihat kok Bu. Mengetahui Bu Fatma tidak menemukan wanita itu, Rani bergegas berdiri, diikuti Bu Atia. Mereka bertiga mencari wanita yang dimaksud Rani. Dengan kehati-hatian mereka melihat satu persatu kamar yang searah. Kamar pertama, kedua, belum menemukan apa-apa. Sampai-sampai saat mereka sampai lagi di ruang perawatan di mana Lisa berada. Permisi, ucap Rani pelan. Di dalam ia mendapati Lisa sedang tertidur pulas di atas ranjangnya. Hingga tiba akhirnya di ruang perawatan terakhir di lorong itu. Saat sudah di depan pintu, di situ tertulis 3.9. Saat Rani hendak mengayun daun pintunya, ternyata sudah dalam posisi yang terbuka. Bu, kok udah kebuka ya? Ujar Rani. Emangnya ada pasien dirawat di sini? Setahu saya tidak ada, jawab Bu Fatma. Serius nggak ada Bu Atia? Tanya Rani memastikan. Bu Atia pun menggeleng. Harusnya pintu di sini harus terkunci atau minimal tertutup rapat. Rani pun perlahan masuk ke ruang itu. Rani yang awalnya menangis sesegukan menjelma menjadi wanita pemberani di antara Bu Atia dan Bu Fatma. Dengan matanya yang masih sipit bekas menangis, Rani masuk ke ruang 3.9 lalu memperhatikan seisi dalamnya. Permisi, di dalam dari 6 lampu ada 1 lampu yang menyala. Selain itu dari semua kamar inap ada 1 kamar yang tirainya tertutup, tepat di bawah lampu yang menyala itu. Itu ada orang, ada pasiennya dong berarti, tandas Rani. Bu Fatma dan Bu Atia tidak menjawabnya. Mereka menatap tajam ke arah kamar yang tertutup itu. Apa benar ada pasien? Tanya Bu Atia. Gak ada ya, kalaupun ada pasien baru kan seharusnya kita diberitahu tadi, jawab Bu Fatma. Dengan perlahan Bu Atia melangkahkan kakinya ke kamar yang dicurigainya. Belum selesai kata yang diucapkannya dan belum selesai tirainya dibuka. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan keberadaan perawat wanita yang sedang membersihkan ranjang pasien. Mbak, ngapain? Tanya Bu Fatma. Perawat wanita tersebut hanya diam. Seluruh kulitnya putih pucat. Apa yang dilakukannya seolah-olah sedang membersihkan ranjang yang terdapat pasien sedang berbaring di atasnya. Hati-hati sekali. Mbak, kamu perawat bangsal mana? Kok saya nggak pernah lihat? Tanya Bu Atia. Sebagai salah satu perawat senior yang sudah berkali-kali pindah bangsal, seharusnya ia tahu setiap perawat yang bekerja di rumah sakit Delima. Meski ditanya demikian, perawat misterius itu tidak menghiraukannya dan masih dengan aktivitasnya. Rani mulai merasakan keringat dingin yang keluar dari lubang pori-porinya. Rasa takut dan gelisah pun turut keluar menyelimuti. Langit tiba-tiba hujan. Mendung yang sejak sore tadi datang akhirnya muntah juga tengah malam itu. Tidak cukup dengan air, angin pun tiba-tiba datang hingga menyebabkan satu jendela yang belum tertutup rapat terbuka seketika. Dak! Tirai-tirai kain berterbangan, udara dingin pun menyeruak masuk ke dalam ruangan. Rani pun dengan cepat menutup jendela yang terbuka itu. Namun sesaat sebelum menutup jendela, Rani menatap ke arah perawat misterius itu di situasi begini, di mana angin bertiup masuk cukup kencang. Seharusnya apapun yang memiliki beban ringan mampu tersapu dengan mudah oleh angin, termasuk kerudung, rambut, atau sekedar pakaian yang menempel di badan. Namun saat Rani menatap perawat misterius itu, tidak sedikit pun ia bergerak. Rambutnya yang hanya terikat tidak kencang pun masih dengan posisi semulanya. Kok gak tersapu angin? Pikir Rani demikian. Ia memicikan matanya, melihatnya lebih jeli lagi. Ceklek. Suara kunci jendela saat Rani berhasil menguncinya. Ia mulai menyadari jika ada yang tidak beres di ruangan ini. Seberesnya, Rani kembali menghampiri Bu Atia dan Bu Fatma yang masih menatap perawat misterius itu dengan wajah kebingungan. Mbak, rambut kamu bagus sekali, ucap Rani kepadanya. Rani bermaksud memujinya agar ia memberi respon terhadapnya. Seolah benar, setelah perkataannya itu, perawat misterius itu pun menoleh ke arah Rani, lalu menganggukkan kepalanya seraya tersenyum kepadanya. Rambutnya yang sejak tadi terikat dan tidak terlihat seberapa panjangnya, tiba-tiba ia melepas ikatannya hingga membuat rambutnya terurai bebas di pundaknya, bahkan hingga ke lantai. Ternyata rambut perawat itu sangat panjang,
panjang sekali. Bahkan tinggi badannya pun tidak mampu membuat rambutnya menggantung. Rani melihatnya pun terkejut. Begitu pula Bu Atia dan Bu Fatma. Wajah perawat itu yang semula hanya tersenyum pun tiba-tiba saja mengeluarkan suara. "Terima kasih," sambil tertawa centil cekikikan. Bu Fatma dan Bu Atia menjerit ketakutan. Kemudian mereka berdua lari terbirit-birit meninggalkan ruangan itu, tanpa memperdulikan Rani yang masih berada di dalam. Rani mengejar Bu Atia dan Bu Fatma. Ia keluar meninggalkan ruangan itu tanpa menutupnya. Mereka bertiga tunggang langgang lari hingga masuk ke dalam ruang perawat, hingga membuat Pak Agus dan Randy terusik dan bangun dari tidurnya. Ada apa Mbak?" tanya Pak Agus yang baru saja membuka matanya. "Apa nggak pernah ada kejadian sebelumnya, Bu?" tanya Rani kepada Bu Atia dan Bu Fatma. "Kejadian apa Mbak?" sahut Pak Agus. Rani menatap Bu Atia dan Bu Fatma. Ia ragu jika harus menjelaskannya. "Ada apa Mbak? Ada apa?" tanya Pak Agus. Ia sudah curiga jika terjadi sesuatu hal saat ia tidur barusan. "Ada perawat wanita, rambutnya panjang banget. Siapa dia?" tanya Bu Fatma kepada Pak Agus. "Siapa? Si Ida," ujar Pak Agus. Ida adalah perawat bangsal anggrek tidak berhijab dan rambutnya panjang. Bukan dia. Rambutnya lebih panjang lagi. Wong sampai menjuntai ke lantai," ucap Bu Atia. Pak Agus terkejut. Randy yang sedari tadi masih santai dan tiduran pun bangun. "Jenengan ditemui juga Mbak?" tanya Randy. "Saya sempat dengar kabar itu, tapi saya anggapnya angin lalu saja sih." "Kenapa kamu gak cerita Randy?" gertak Bu Atia. "Saya gak percaya begituan. Toh kalau saya cerita yang ada malah akan buat jenengan semua takut dan ganggu ke pekerjaan," ujar Randy. Perkataan Randy ada benarnya. Ia pun menenangkan Bu Atia dan Bu Fatma, terlebih lagi Rani yang baru memulai shift malamnya malam ini dan langsung disuguhkan hal menakutkan begini. Malam itu untuk pertama kalinya Rani ditemui hal gaib di dalam kegiatan praktek rumah sakitnya. Rani baru saja keluar membeli beberapa makanan dan minuman di supermarket untuk menemaninya berjaga malam. Saat itu sudah rollingan ke keduanya di shift malam. Namun kali ini Rani bersama dengan seorang teman. Dia adalah Lestari. Rani merasa senang karena dapat jatah 2 orang untuk shift malam kali ini. Dan dia masih praktek di bangsal yang sama, yakni bangsal anggrek. "Perkenalkan, Ibu, Bapak, Mas, saya Lestari," ucap Lestari saat memperkenalkan diri di depan perawat bangsal anggrek lantai 3. Perkenalan Lestari tidak memerlukan waktu lama. Setelahnya, para perawat dan mahasiswa Rani dan Lestari membaca laporan pasien dari shift siang. Setelah itu Rani dan Lestari mendapat tugas mengganti infus di beberapa kamar inap pasien. "Baik Pak, nanti saya ganti," jawab Rani dan Lestari bersamaan kepada Pak Agus yang memberinya tugas. Pekerjaan shift malam sebenarnya tidak crowded jika dibandingkan dengan shift-shift yang lain. Selain karena sudah tidak ada pengunjung yang besuk, malam hari juga digunakan untuk para pasien istirahat, sehingga pekerjaan perawat cenderung lebih tenang saat malam hari. "Sepertinya di sini enak ya," ucap Lestari. "Enak? Maksudmu?" tanya Rani. "Ya enak aja gitu, kayaknya perawatnya enakan kalau diajak ngobrol, dan di bangsal ini kelihatannya baru kalau dibanding bangsalku, bangunan lama," ujar Lestari. "Kamu belum tahu aja." Mereka berdua tengah asik ngobrol di balik meja pelayanan perawat, di saat perawat yang lain tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. "Ya begini, aku sih nggak tahu ya bangsalmu gimana. Cuman kalau di bangsal anggrek, ya gini-gini orangnya," timbal Rani. "Apalagi di sana katanya ada kamar yang angker. Ada kamarnya yang nggak dipakai lagi. Katanya karena dulu ada pasien meninggal di sana, lalu sering ganggu perawat dan pasien kalau lagi di dalam." "Serius?" tanya Rani dengan wajah penasaran. "Iya, tapi untungnya aku sama Gofur kemarin nggak pernah ketemu apa-apa di sana." "Kalau di sini gimana? Ada cerita seremnya juga?" Lestari memang sialan. Malam-malam begini malah bahas begituan. Apa dia sengaja memancingku? "Rasain aja. Kalau kamu penasaran, biasanya nanti datang sendiri," ucap Rani dengan kalimat menantang. Jangan gitu Ran. Amit-amit cabang bayi kalau aku ketemu begituan." "Ya ngapain coba cerita begituan malam-malam gini? Datengin beneran, baru tahu rasa." Iya maaf."
Bel kamar pasien nomor 3.2 bunyi. Dengan sigap Rani memencet alat komunikasi yang terhubung ke sana. "Selamat malam," ucap Rani. "Sus, ini suami saya mengeluh perutnya sakit terus dari tadi." "Baik Bu, saya akan segera ke sana ya." "Aku mau ke kamar pasien dulu," pamit Rani kepada Lestari. Setelah membaca data pasien mengenai sakit yang dideritanya dan obat yang diperlukan, Rani pun langsung menghampirinya. Di dalam terbaring laki-laki tua yang tergolek lemah mengerang kesakitan. Di sampingnya berdiri perempuan dengan wajah cemas. "Permisi, bagaimana Ibu?" sapa Rani. "Yang Bapak rasakan apa?" tanya Rani. Lelaki tersebut baru saja operasi usus buntu. Wajar jika sewaktu-waktu ia masih merasa kesakitan seperti ini. Rani lalu memberinya obat pereda sakit kepadanya. Setelahnya Rani kembali lagi ke meja pelayanan perawat. Namun saat sampai, Lestari sudah tidak ada di sana. Yang ada hanya Bu Fatma yang tengah berjaga. Setelah beberapa menit Lestari kembali, namun dengan tatapan heran melihat Rani. "Loh, kok kamu di sini? Bukannya tadi di sana?" "Di sana? Sana mana?" "Itu tadi di ruang 39. "Ngawur, kan tadi kamu tahu kalau aku ke ruang 32. "Lah terus?" "Seriusan Rani, tadi aku lihat kamu masuk ke sana. Wong kita kepapasan juga. Tapi..." Ucapan Lestari tiba-tiba terjeda. "Tapi apa?" "Kamu diam aja waktu aku menyapamu di depan ruangan." Di sisi lain menurut sudut pandang Lestari. "Rani lama sekali," gerutu Lestari karena sendirian di balik meja pelayanan perawat. Sementara perawat yang lainnya pun beberapa tidak ada bersamanya, serta ada yang tengah tidur di dalam. Lestari melihat jam tangannya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Tidak tahu kenapa Lestari merasa bosan saat itu. Ia lalu berinisiatif ke kamar pasien, melihat infus-infus yang harus ia ganti. Yang jadi tanggungannya, totalnya ada 4 kamar, dan semuanya satu lorong dengan ruang 39. Satu persatu ruang tersebut ia masuki, melihat infus-infus pasien yang sudah waktunya ia ganti. Semuanya lancar tanpa ada kendala berarti, hingga sampailah Lestari di ruangan terakhir, di ruang 3.7. Letaknya nomor 2 dari paling pojok. Saat ia keluar dari situ, Rani berjalan ke arahnya dari meja pelayanan. Lestari yang melihatnya pun menegurnya. "Ran, mau kemana? Udah selesai tadi?" tanya Lestari. Rani tidak menghiraukan perkataannya. Ia tetap saja berjalan, namun ada yang berbeda dengan Rani. Tatapannya kosong. "Kemana Ran?" tanya Lestari lagi. Namun Rani masih mendiamkannya. "Iseng banget, gak usah nakut-nakutin begitu Ran." Saat itu Lestari tidak begitu memikirkannya. Ia pikir Rani sedang iseng menakut-nakutinya, dan mungkin Rani hendak memeriksa pasien di kamar sekitar sana. Saat sudah melewatinya, Lestari menoleh lagi ke belakang. "Oh, ke ruang 39, pikir Lestari. Beberapa langkah setelah itu Lestari terkejut karena ia mendapati Rani sedang duduk di atas kursi di balik meja pelayanan perawat. Lestari diam cukup lama menatap Rani dan kembali menatap lorong yang baru saja ia lewati. "Les, kamu kenapa?" tanya Rani saat melihat Lestari kebingungan. Kamu dari mana sebelum kesini?" "Ke pasien di ruang 32 kan?" "Loh, bukannya tadi di sana?" tanya Lestari dengan wajah mulai gugup. "Di mana?" "Itu tadi di ruang 39. "Ngawur, kan tadi kamu tahu kalau aku ke ruang 32. Lah terus?" Wajah Lestari tambah gugup. "Seriusan Rani, tadi aku lihat kamu masuk ke sana. Wong kita kepapasan juga. Tapi apa?" "Kamu diam aja waktu aku menyapamu di depan ruangan." "Kamu jangan bercanda Les." Rani diam sejenak. Setelah itu dia berdiri menghampiri Lestari yang belum bergerak dari posisi awalnya. "Ayo, di mana kamu lihat aku tadi? Perlihatkan," ajak Rani. Rani tiba-tiba menarik tangan Lestari, lalu berjalan ke lorong tempat di mana ruang 39 berada. Lestari menahan tubuhnya karena masih dirundung rasa takut. "Di sini?" tanya Rani saat sampai di depan 39. "Ruang gak ada pasiennya begini. Katamu aku masuk ke dalam sini. Gak mungkin lah, ngapain kesini?" seru Rani. "Astaga Rani, aku serius lihat kamu masuk ke sini tadi. Aku gak bohong," ucap Lestari menegaskan tapi dengan suara pelan.
Mereka berdua lantas kembali ke meja pelayanan dengan membawa tanda tanya, siapakah yang dilihat Lestari barusan. Karena penasaran, Rani mencoba cek ke komputer. Setelah mencari, barulah mereka berdua yakin jika di ruang 3.9 tidak ada pasien yang tengah menginap. Ini kan yang pengen kamu temui tadi. Gak hati-hati sih kalau ngomong, ucap Rani sebel. Itulah sebabnya kalau dari awal-awal kata-katamu udah sembarangan, ucap Rani menasehati. Lestari diam saja. Ia terlihat berpikir, sepertinya memikirkan kejadian aneh yang menimpanya barusan. Rani, Lestari, dan Mas Randy tengah berjaga di balik meja pelayanan perawat. Karena usia mereka tidak berselisih jauh, obrolan mereka masih banyak nyambungnya. Terlebih lagi Mas Randy belum genap 2 tahun lulus dari profesi nurse-nya. Hal itu membuat Rani dan Lestari banyak mengenali pelajaran dan pengalaman darinya. Namun di tengah obrolan mereka, bel pasien tiba-tiba berbunyi. "Mbak, itu bunyi, coba diangkat," ucap Mas Randy kepada Lestari yang sedang duduk di dekat bel pasien. Lestari lalu melihat ke arah lampu yang menyala. Saat mengetahui lampu bel yang menyala, wajah Lestari mendadak tegang. "Rani," panggil Lestari. "Lihat tuh, 39. Rani menatapnya bingung. "Kenapa, Mbak?" tanya Mas Randy bingung. Lestari menggaruk kepalanya, seraya menatap Rani. Bel panggilan terus berbunyi. Sementara Lestari masih enggan mengangkatnya karena kejadian tadi yang ia alami. Namun di sisi lain, ia bingung dengan kalimat apa yang ia jelaskan kepada Mas Randy. "Kalian kok aneh sih? Biar saya saja," ucap Mas Randy kesal. Setelah belum sempat Mas Randy menyelesaikan kata pertamanya, ia tiba-tiba terdiam. "Kenapa, Mas?" tanya Lestari. Kok gini?" Mas Randy bingung. Pasalnya yang ia dengar hanyalah suara erangan perempuan. "Halo, selamat malam." "Tolong jangan iseng," tambah Mas Randy. Namun hal serupa masih ia dengar di telinganya. "Selamat malam, Ibu," ucap Mas Randy lagi. "Gak ada suaranya, cuma suara erangan perempuan." "Pasien sakit apa sih di sana?" tanya Mas Randy. Bukannya curiga atau menyadari karena ada kejanggalan, Mas Randy malah khawatir terjadi apa-apa dengan pasien yang memanggil perawat dengan alat nurse call barusan. Mas Randy pun beranjak untuk menghampirinya di ruang perawatan 39. "Mau kemana, Mas?" tanya Rani. "Ke pasien barusan," jawab Mas Randy. "Aku ikut ya, Mas." "Loh Ran, kok?" ucap Lestari heran. Kenapa Rani bukannya takut malah ikut Mas Randy menuju ruang perawatan 39? Padahal ia juga tahu kalau di sana sedang tidak ada pasien yang tengah dirawat. Seketika itu Lestari bimbang, apakah harus menunggu atau mengikuti Mas Randy dan Rani. Karena masih dirundung rasa takut dan enggan jika harus berjaga sendirian di meja pelayanan, Lestari pun ikut mengikuti Mas Randy. Mas Randy melangkah tanpa sedikit pun rasa ragu. Padahal Rani dan Lestari yang di belakangnya sudah was-was terhadap hal yang akan terjadi selanjutnya. Benar saja, sesampainya di depan ruang perawatan 39, dilihat dari kaca kecil pintu tidak ada tanda-tanda lampu menyala. Awalnya Mas Randy merasa curiga, tapi ia tidak memperdulikan itu. Siapa tahu keluarga pasien di dalam yang mematikannya, begitu pikirnya. Ia lantas masuk ke dalam ruangan. Naas, baru 2 langkah dari pintu, kakinya terjerat oleh benda yang diinjaknya. Saat Mas Randy melihat kakinya, ternyata ada banyak rambut berserakan di lantai. Rasa curiganya kian bertambah. Rambut siapa ini? Banyak sekali. Matanya berusaha mencari dari mana rambut ini berasal. Karena gelap, sehingga membuat penglihatannya tidak terlihat. Ia meraih saklar lampu yang paling dekat dengannya. Ceklek. Salah satu lampu kamar pasien menyala. Ini bisa sedikit membantunya. Rani dan Lestari masih menunggunya di luar. Mereka ragu jika harus masuk menyusul Mas Randy. "Gimana Mas Randy?" tanya Rani sambil mengintipnya dari luar. "Lihatlah ini," ucap Mas Randy sambil menunjuk gumpalan rambut di lantai dekat pintu. Saat itu Mas Randy belum mengetahui siapa gerangan pemilik rambut itu. Namun ia kembali menemukan rambut yang lain lagi. Kali ini lebih panjang dan menjalar hingga ke salah satu kamar pasien yang masih tertutup tirai. Kalian, temani saya sini," ucap Mas Randy. Nampaknya Mas Randy mulai merasa takut. Meski sempat ragu menyusul ke dalam, akhirnya Rani dan Lestari menyusulnya. "Lihat ini, ada rambut panjang sekali sampai ke kamar itu," ucap Mas Randy.
Perlahan Mas Randy mendekati kamar pasien tersebut. Langkahnya pelan sekali, mirip maling yang hendak menyasar ke rumah yang tengah menjadi targetnya. Tangannya kemudian meraih kain tirai itu, lalu menyingkapnya perlahan. Saat baru beberapa sentimeter, ia dapat melihat seorang pasien perempuan di sana. Ada pasien, tukasnya pada Rani dan Lestari di belakangnya. Itu perawat bukan pasien, tambah Mas Randy. Karena saat tirai terbuka sedikit lebih lebar dari sebelumnya, terlihat perempuan tersebut memakai seragam sama seperti yang ia kenakan. Melihat jika di dalam ada perawat, meski masih curiga, ada sedikit rasa lega di benaknya. Tangannya kembali menyingkap tirainya lebih lebar lagi. Namun yang dia lihat sekarang adalah sesuatu yang sangat menakutkan baginya. Bagai dibombardir ratusan peluru dalam satu waktu, Mas Randy terkejut. Badannya mematung, matanya terbelalak melihat ujung dan pemilik rambut tersebut. Gimana Mas? Tanya Rani. Mas Randy menoleh pelan ke arah Rani. Ia memberi kode jika ada yang tidak beres di sini. Melihat Mas Randy, Rani malah penasaran. Rani memang perempuan aneh. Ia selalu saja penasaran terhadap hal-hal janggal di sekelilingnya. Ya Allah, ucap Rani sesaat setelah mendekati Mas Randy dan melihat sosok di balik tirai itu. Sosok perawat yang pernah ia lihat sebelumnya kembali menampakkan diri. Dia duduk di pinggir ranjang pasien sambil mengayunkan kedua kakinya ke depan dan ke belakang. Rambut yang sangat panjang itu ternyata miliknya. Seakan mengetahui jika ada Rani di sana, perawat itu menoleh ke arahnya. Ia tersenyum menyeringai. Setelahnya, ia tertawa kecil cekikikan. Apa itu? Tanya Lestari terkejut saat mendengarnya. Yang terjadi setelah itu membuat mereka bertiga lari ketakutan. Pasalnya, sosok perawat itu berdiri. Bukan, tapi lebih tepatnya melayang dengan rambutnya yang masih menjuntai hingga hampir di pintu keluar. Melihat itu sontak membuat Mas Randy dan Rani lari ketakutan. Setan! Teriak Rani dan Mas Randy sambil lari ketakutan keluar ruang. Lestari yang melihat mereka lari pun turut lari mengikutinya. Namun rambut perawat itu menyulitkan langkah mereka. Aduh, kenapa banyak sekali rambut di sini? Keluh Mas Randy. Malam itu penghuni tidak kasat mata ruang 39 semakin memperlihatkan eksistensinya. Sebagai orang baru, Rani dan Lestari pun turut menjadi saksinya. Setelah rentetan kejadian itu, Rani dan Lestari menjadi was-was terhadap ruang perawatan 39. Beberapa minggu setelahnya, mereka khususnya Rani tidak menjumpai kejanggalan atau sesuatu yang menakutkan lagi. Hal itu membuat mereka bernapas lega. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.